Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Olivia dengan NIM 2002033 dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Saya akan menyampaikan sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yang digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan antar pedagang di dalam dan di luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar bersamaan dengan penyebaran agama Islam, dikarenakan bahasa Melayu mudah diterima dan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Peninggalan-peninggalannya yaitu 1. Tulisan pada batu nisan di Minyak Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, Prasasti Keduan Bukit di Palembang pada tahun 1683. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 1684. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 1666. Yang kelima, Prasasti Karang Brahi, Bangko, Merangi, Jambi tahun 1688. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda berkumpul untuk rapat dan menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Penamaan bahasa Indonesia digunakan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila bahasa Melayu digunakan. Faktor bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan seperti bahasa Jawa atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, suku-suku lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan sebagai bahasa kebudayaan yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dibuktikan dengan bahasa Indonesia digunakan dalam media komunikasi seperti koran, website, radio, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang memudahkan bangsa Indonesia dalam berkomunikasi walaupun berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Hasil seminar politik bahasa nasional tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipergunakan dalam pendidikan, administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan di dalam lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk perencanaan dan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai alat untuk membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sesuai identitasnya sendiri yang membedakan dengan bahasa daerah.
pasal-pasal bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 25 ayat 3, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1, pasal 33 ayat 1, pasal 34, dan pasal 35 ayat 1. Pada penjelasan di atas, mengapa bahasa Melayu memegang peranan penting bagi penyebaran agama-agama di Indonesia. Karena para pedagang dan musafir menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu bukan bahasa setempat pada saat berinteraksi dengan masyarakat. Dan kebetulan pedagang dan musafir di daerah yang strategis dan banyak disinggahi serta dijadikan tempat bermukim dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan memiliki artian yang luas. Sehingga kita sebagai generasi muda harus melestarikan bahasa Indonesia agar tidak termakan oleh zaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.